Halo sahabat Tarotivasi, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Oke, kembali lagi di sini bersama saya di channel Tarotivasi. Dimana di video ini saya membawakan lanjutan ya dari video saya yang terakhir kemarin, yaitu tentang analisa bahasan zodiak Pisces dari aspek asmara untuk di bulan Oktober 2021. Jadi buat kalian yang berzodiak Pisces dan ingin tahu asmara kalian seperti apa di bulan Oktober 2021, silakan kalian tonton video ini hingga selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu ya, yang nonton yang belum subscribe. Di kartu ini nanti, ini sudah saya tebar kartunya. Saya akan ambil 4 kartu untuk masing-masing status dari aspek asmara ya yang mau saya bahas. Di sini yang pertama saya mau bahas untuk yang single dulu. Pisces yang single seperti apa? Bagi Pisces yang single, bersiaplah, mungkin kamu akan ada ajakan gitu ya. Ada ajakan untuk menjalin suatu hubungan, tapi masih awal ya. Jadi di sini saya sarankan adalah kalian hati-hati, jangan terlalu gegabah karena masih awal. Dilihat dulu dengan seksama seperti apa. Prosesnya memang cepat, tapi ini bisa jadi mungkin kalian sudah kenal dengan orang yang ya akan mengajak kalian hubungan menjalin suatu hubungan tersebut. Rasanya sih kalian sudah kenal lama, tapi bukan berarti dengan kenal lama itu kalian bisa yakin dan mempercayainya sebanyak atau hingga 100%. Banyak hal yang perlu dilihat dulu dengan seksama. Jangan terlalu terburu-buru nilai dia dari segala hal gitu ya. Untuk kalian yang single, untuk Pisces ya di 2021, tulisannya lightning pad ini seperti petir ya, langsung turun kemari. Ini petirnya, ini menggambarkan sesuatu yang tiba-tiba ya, tanpa direncanakan tapi cukup mengagetkan. Silakan dinantikan aja seperti apa. Semoga resonate apabila hal ini baik. Next untuk yang berpasangan ya, bagi berpasangan. Hampir sama ya, cuma bedanya di sini The Tower gitu ya, sama-sama petirnya, cuma yang di sini The Tower. Untuk Pisces yang berpasangan ya, ini yang berpacaran gitu ya, akan ada perubahan drastis, akan ada perubahan yang cukup signifikan dari hubungan kalian, dari asmara kalian seperti itu. Di sini cukup mengagetkan juga, sama seperti yang tadi untuk yang single. Tapi di sini ada kejadian atau kondisi bolak-balik ya gitu ya. Apabila kondisinya baik-baik saja, ini kebalikannya. Dan apabila kondisinya tidak mengenakan, ini kondisinya juga sebaliknya gitu ya. Bukan berarti ini hal yang buruk, tapi memang ini adalah perubahan yang diinginkan dari Tuhan ya, semesta memberikan perubahan yang memang terjadi secara signifikan dari kehidupan kalian seperti itu. Intinya adalah kita harus bisa untuk menerima ya segala macam kondisi atau keadaan itu secara positive thinking, atau kita berprasangka baik. Jangan sampai apa yang terjadi itu makin membuat kita menjadi berpikiran negatif, apalagi menyalahkan Tuhan. Hal itu akan memberikan kerugian besar di dalam kehidupan kita sendiri. Karena tidak akan ada hikmah yang bisa kita dapatkan dari suatu kejadian apabila kita melihat segala kejadian itu dengan sisi negatif dari pandangan kita. Apalagi kita ngedumel gitu ya, atau kita berkeluh kesah secara positif itu ada, tapi secara negatif juga ada. Apalagi kita menyalahkan kejadian-kejadian yang memang menimpa kita. Apapun yang terjadi itu memang tujuannya baik untuk kita, baik dan buruk itu
tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jadi jangan sampai kita menyikapi secara negatif, karena itu akan menghasilkan result atau hasilnya yang akan kita dapatkan itu juga secara negatif, seperti itu. Ini untuk yang kalian yang berpasangan. Nextnya untuk Pisces yang sudah menikah. Untuk Pisces yang sudah menikah, kalian ada rencana awal. Ini rencana awal, mungkin masih sekedar angan-angan, belum suatu tindakan, tapi kalian ragu-ragu untuk melaksanakannya, gitu ya. Entahlah rencana apa, bisa jadi rencana perpindahan rumah, atau rencana untuk membuka usaha gitu ya, bersama dengan suami kalian atau istri kalian. Karena di sini meskipun asmara, kaitannya itu juga bisa secara general atau di dalam kehidupan kalian bersama, seperti itu. Ini masih proses awal, dipikirkan matang-matang dulu apabila ingin melakukan sesuatu ini untuk dijadikan aktualisasi atau suatu tindakan yang nyata. Kalian harus mengkomunikasikan hal ini dengan pasangan secara terbuka, secara hati-hati gitu ya. Jangan sampai ada kesalahpahaman yang bisa terjadi di saat kalian mengutarakan atau membicarakan hal ini, seperti itu. Ini untuk kalian yang menikah ya, mohon maaf, ini untuk yang menikah. Jadi single, berpasangan atau berpacaran, menikah. Ini yang menikah gitu ya, untuk kartu yang menikah, seperti itu. Oke, nextnya untuk yang single parent ya. Untuk yang single parent, insight. Gambaran-gambaran itu banyak. Mungkin kalian ada gambaran-gambaran seseorang yang mana orang ini itu ada beberapa orang ya. Nah, kalian itu ingin mencoba untuk move on dari keadaan, dan kalian ingin mendekati atau kalian ingin mencoba suatu komunikasi yang baik dengan beberapa orang ini gitu ya. Ada beberapa gambaran di dalam diri kalian, si A, si B, si C, si D, seperti itu. Dan kalian melihat bahwa semuanya ini memiliki potensi yang baik untuk kalian, seperti itu. Tapi paling tidak di sini kalian harus bisa melihat dan menimbang serta membandingkan dari beberapa kandidat yang tadi, yang mana yang memang cocok untuk kalian. Jadi jangan terburu-buru. Ini masih perlu penilaian lebih dalam lagi, seperti itu. Nextnya untuk kalian yang asmara ya, Pisces, tapi ini sarannya ada tulisannya sacred space atau ruang sacred itu sakral ya, jadi ruang sakral. Terus terang aja saya tidak menemukan korelasinya dengan kartu-kartu yang muncul ini tadi. Tapi kalau kita bicara mengenai ruang sakral, itu berarti adalah adanya komunikasi yang baik ya dengan pasangan kalian, dimana dalam suatu ruang tersebut ya, dalam suatu komunikasi tersebut itu ada pembicaraan yang memang pembicaraan tersebut itu mengarah kepada kebaikan bersama, seperti itu. Ini untuk sarannya bagi yang nggak tahu, bagi yang siapa tadi yang nggak ada korelasinya seperti yang udah saya bilang, tapi rasanya sih ini lebih cocok seperti yang tadi, yang untuk yang kalian yang menikah ini lebih cocok. Karena tadi saran saya adalah untuk yang untuk ruang komunikasi yang baik, seperti itu sarannya. Oke, sampai di sini dulu bacaan terkait analisa bahasan ya zodiak Pisces dari aspek asmara untuk Oktober 2021. Semoga resonate bagi yang yang baik-baik ya. Dan juga ini hanya pembacaan general secara umum, jadi mungkin tidak semua bisa resonate, seperti itu. Terima kasih sahabat Tarotivasi dan yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini apabila bermanfaat bagi kalian, dan subscribe channel ini, karena channel ini sangat membutuhkan support dan dukungan kalian agar bisa makin besar, berkembang, dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sahabat Tarotivasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bahagia untuk kita semua.